Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya adalah Rani Soraya dengan nomor NIM 1521065 dari Prodi HTN kelas Fikih Ibadah B. Di sini saya akan membahas tentang fikih zakat. Beberapa hal yang akan kita bahas adalah 1. Surah At-Taubah ayat 60. Kedua adalah orang yang berhak menerima zakat. Ketiga adalah orang yang tidak berhak menerima zakat. Lalu yang terakhir adalah hikmah zakat. Surah At-Taubah ayat 60 yang memiliki arti sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Di dalam ayat ini sudah dijelaskan atau disebutkan secara rinci tentang siapa saja yang berhak menerima zakat. Kita akan bahas lebih lanjut tentang orang yang menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan mata pencaharian yang tidak mencukupi. Sebenarnya orang fakir adalah orang yang paling membutuhkan zakat. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menempatkan orang fakir di urutan pertama sebagai orang yang berhak menerima zakat. Lalu yang kedua adalah miskin. Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau mata pencaharian tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. Nah, kadang ada pengertian tentang fakir dan miskin yang kadang disalahartikan. Maksudnya artinya sama untuk keduanya, tapi sebenarnya artinya itu berbeda. Jika hanya disebutkan salah satu, maka maknanya saling mencakup satu sama lain. Jika disebutkan fakir, maka miskin termasuk di dalamnya. Begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, bila keduanya digabungkan, maka maknanya terpisah atau berbeda. Dan bila dipisahkan, maka maknanya menjadi satu atau sama seperti kata Islam dan iman. Lalu yang ketiga adalah hamba saya. Hamba saya adalah orang yang berusaha bebas dari perbudakan. Nah, hamba sahaya itu membeli dirinya sendiri dari majikannya dengan membayar cicilan yang dibayar secara berangsur. Mereka bekerja demi mendapatkan uang untuk melunasi cicilan tersebut agar bisa merdeka atau bebas. Ia termasuk hamba sahaya secara umum. Ini seperti halnya membeli hamba sahaya yang masih dimiliki oleh seseorang untuk dibebaskan atau tak kalah menebus tawanan perang. Hamba saya terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama, hamba saya katab muslim, yaitu membeli dirinya sendiri atau tuannya dengan pembayaran yang dicicil. Lalu ada golongan kedua, tawanan muslim, orang-orang kafir yang ditawan oleh orang-orang kafir. Golongan ketiga yaitu hamba saya yang dia muslim atau beragama Islam sejak lahir. Lalu yang keempat adalah amil zakat. Amil zakat adalah orang yang mengurus zakat, baik penerimaan, penyaluran, dan sebagainya. Sebutan amil ini juga berlaku bagi orang yang menangani zakat, mengumpulkan dan upah yang diperoleh amil disebut umalah. Lalu yang kelima ada mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang diketuk hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebutan lainnya adalah orang yang memeluk Islam atau dapat menghentikan gangguannya terhadap kaum muslim atau orang yang baru masuk yang diberikannya zakat. Diharapkan menjadi kuat, semakin kuatlah imannya, atau agar orang yang dipandu diharapkan memeluk Islam juga atau memandu memungut zakat dari orang yang enggan menunaikan zakat. Lalu yang keenam ada musafir atau ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang melakukan perjalanan jauh, membuat ia terputus hubungan dari keluarganya dan harta bendanya. Dia tidak mempunyai apa-apa untuk kembali ke kampung halamannya, meskipun dia memiliki banyak harta di kampung halamannya. Maka orang yang baru akan melakukan perjalanan dari kotanya, sungguh dia belum
sungguh dia tidak atau belum termasuk Ibnu Sabil, karena Sabil artinya berada di dalam perjalanan. Lalu yang ketujuh adalah Fisabilillah. Fisabilillah adalah sekumpulan orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, Fisabilillah ini juga termasuk para mujahid yang berperang di jalan Allah yang tidak mendapatkan gaji dari lembaga negara karena namanya tidak tercatat di lembaga negara dan bertarung atau berperang secara sukarela. Karena itulah fisabilillah berhak mendapatkan sebagian zakat. Lalu yang terakhir ada horim. Horim adalah orang yang berhutang dan tidak sanggup membayar hutangnya. Horim ini juga bisa termasuk untuk orang-orang yang menangguh hutang terkait masalah hamalah, tanggungan yang dibayarkan karena kondisi ekonomi dan tidak dapat membayarnya. Lalu ada golongan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang kaya. Lalu yang kedua adalah Bani Hashim atau keluarga Rasulullah. Yang ketiga adalah yang memerdekakan budak atau mawali Bani Hashim. Yang keempat adalah orang kuat, di mana orang-orang itu masih bisa bekerja dan menafkahi dirinya sendiri. Lalu yang kelima ada yang dinafkahi. Orang-orang ini adalah orang yang dinafkahi oleh seseorang yang menafkahinya. Lalu yang keenam ada yang nafkahnya tercukupi, yaitu orang-orang yang mendapatkan nafkah yang cukup untuk dirinya sendiri. Lalu yang terakhir adalah hikmah zakat. Hikmah zakat 1, yaitu sebagai penyucian. Penyucian yang dimaksud adalah untuk orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan keji sehingga zakat dapat menjadi penambal kekurangan pada ibadah puasanya di bulan Ramadan dan kebahagiaan hatinya menjadi sempurna. Lalu yang kedua adalah memberi makan orang miskin. Memberi makan orang miskin serta mencegah mereka meminta-minta pada hari raya Idul Fitri serta membuat mereka bahagia, maka hari raya Idul Fitri menjadi hari raya yang menggembirakan bagi tiap elemen masyarakat Islam. Lalu yang ketiga adalah menciptakan kebersamaan antara seluruh umat muslimin, di mana baik kaya maupun miskin pada hari itu hingga semua orang bisa meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Alhasil, dia merasakan kebahagiaan serta kegembiraan atas limpahan nikmat ilahi itu. Semua ini tertuang dalam hadis Ibnu Abbas yang artinya adalah Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebagai pencucian bagi orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia, keji, serta pemberian untuk orang-orang yang miskin. Lalu yang keempat adalah memperoleh pahala yang besar lantaran menunaikan zakat pada waktunya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Demikian yang dikemukakan pada lanjutan hadis dari Ibnu Abbas yang baru saja disebutkan. Siapa saja yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, maka itu adalah zakat yang diterima. Sedangkan siapa saja yang menunaikannya setelah sholat, maka itu adalah sedekah yang biasa. Yang kelima adalah zakat merupakan zakat badan ataupun jiwa, sebagai karunia bahwa Allah masih menghidupkannya pada tahun itu. Oleh sebab itu, zakat fitrah ini diwajibkan terhadap orang dewasa maupun anak-anak, laki-laki maupun perempuan, kaya maupun miskin, merdeka atau hamba sahaya, yang berfisik sempurna maupun cacat, dengan kadar yang sama, yaitu 1 saat kurang lebih 4 mud. Lalu yang keenam adalah sebagai ungkapan rasa syukur. Orang-orang yang puasa kepada Allah karena Allah memberi mereka kemampuan menyelesaikan kewajiban puasanya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, maka tanyakan saja. Karena bila tidak bertanya, nanti bisa saja kamu akan tersesat di tengah jalan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.